Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dia dengan NPM 202210715291 ingin mempresentasikan bab kedua dengan judul Instalasi dan Dasar-Dasar Python pada mata kuliah Kecerdasan Buatan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah ini Ibu Dr. Herlawati SSI MMM.Com. Kemudian di sini yang pertama memulai dengan Python, yaitu apa itu Python? Python sendiri adalah bahasa pemrograman berbasis teks yang memungkinkan para programmer untuk menuliskan kode menggunakan kata, angka, dan simbol. Adapun cara langkah-langkah menginstal Python, yang pertama buka situs web resmi Python, yang kedua unduh Python versi terbaru, yang ketiga jalankan penginstal dan ikuti langkah-langkahnya, dan yang terakhir buka IDLE untuk masuk ke menu Start untuk memastikan apakah Python berhasil install ataupun belum. Kemudian di sini ada definisi IDE. Definisi IDE sendiri merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, yang merupakan paket software untuk menyatukan alat-alat yang membantu para programmer untuk membuat dan menguji program, sehingga mempermudah cara kerja developer dan mengurangi tugas-tugas secara manual. Berikut ini beberapa IDE Python sebagai berikut. Yang pertama ada PyCharm. IDE Python ini dibuat oleh JetBrains. PyCharm sendiri untuk mengerjakan proyek yang berisi banyak skrip yang saling berinteraksi. Yang kedua ada Visual Studio Code. Ini merupakan editor kode yang dirancang untuk membantu programmer untuk menulis, mengedit, dan mengelola jenis kode secara efisien. Yang ketiga ada Spider, yaitu lingkungan ilmiah untuk Python yang dibuat untuk menganalisis data. Ini juga sering terhubung dengan paket ilmiah populer seperti NumPy, SciPy, Pandas, dan IPython. Yang keempat yaitu ada PyDev. Ide ini untuk Eclipse, yaitu dikembangkan pada tahun 2003 dan menjadi open source pada tahun 2009. PyDev juga digunakan untuk pengembangan seperti Python, Jython, dan IronPython. Kemudian di sini juga ada Anaconda. Apa itu Anaconda? Anaconda sendiri merupakan sebuah perangkat lunak untuk mengelola paket, dependensi, dan juga lingkungan data science dengan Python. Ini juga bisa dipakai seperti Jupyter, Spider, atau untuk bikin proyek data science. Selanjutnya di sini ada struktur pemrograman Python, yaitu yang pertama ada tipe data. Tipe data dibagi menjadi 4. Yang pertama ada integer. Integer ini merupakan tipe data bilangan bulat untuk membuat perhitungan umur, skor, atau barang. Yang kedua ada float, yaitu tipe data bilangan pecahan desimal untuk hitung harga barang atau berat badan. Yang ketiga ada string, yaitu tipe data untuk menyimpan teks karakter menggunakan tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip berganda. Yang terakhir ada boolean, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai benar true atau salah false. Di sini sudah saya lampirkan contoh-contoh untuk tipe data dalam Python. Kemudian di sini ada operasi dasar. Operasi dasar dibagi menjadi 3, yaitu ada operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan eksponen pangkat serta pembagian bulat. Kemudian di sini ada operasi perbandingan yang terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari sama dengan. Dan yang terakhir ada operasi logika terdiri dari AND, yaitu jika kondisi benar maka hasilnya semua akan true. Yang kedua ada OR, jika salah satu kondisi true maka hasilnya juga true. Dan jika semua kondisinya false maka hasil semuanya juga false. Dan yang terakhir ada NOT. NOT ini membalikan nilai, yaitu kalau misalkan awalnya true menjadi false ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada pemrograman berbasis objek dalam Python yang terdiri dari 7. Yang pertama ada kelas, yaitu cetak biru atau template untuk membuat sebuah objek. Yang kedua ada objek, yaitu hasil jadi dari kelas yang telah kita buat. Yang ketiga ada atribut, yaitu sifat atau data yang dimiliki oleh objek. Yang keempat ada metode, yaitu kemampuan atau hal yang bisa dilakukan oleh objek. Yang kelima ada pewarisan, yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain.
Yang keenam ada polimorfisme, yaitu kemampuan yang sama tetapi hasilnya bisa berbeda tergantung pada objeknya sendiri. Dan yang terakhir ada enkapsulasi, yaitu menyembunyikan bagian dalam objek agar tidak bisa diakses sembarangan dari luar. Selanjutnya juga ada tentang fungsi. Fungsi sendiri juga merupakan blok kode terorganisir yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tindakan atau action. Fitur ini juga meningkatkan penggunaan kode dan menjadikan aplikasi menjadi lebih tinggi. Selanjutnya pada slide terakhir ada alat penting dalam ekosistem Python. Di sini ada pengenalan tools Jupyter Notebook. Jupyter Notebook sendiri merupakan alat interaktif berbasis web untuk membuat dokumen yang menggabungkan kode, teks, visualisasi, dan elemen interaktif. Nama Jupyter sendiri berasal dari Julia, Python, dan juga R. Notebook ini terdiri dari sel-sel yang bisa berisi kode, teks, atau gambar, dan tiap blok juga bisa dijalankan secara terpisah, sehingga fleksibel untuk eksperimen. Berikut ini ada fitur-fitur utamanya. Yang pertama ada interface interaktif, yang kedua ada dukungan multibahasa, yang ketiga ada Markdown support, yang keempat ada integrasi visualisasi, dan yang terakhir ekspor hasil kerja. Selanjutnya di sini juga ada pengenalan tools Google Colab untuk eksperimen AI. Google Colab atau Collaboratory merupakan platform online yang disediakan oleh Google agar pengguna bisa menulis, menjalankan kode, serta membuat dan melatih model AI untuk menjalankan notebook interaktif tanpa adanya biaya. Berikut ini juga ada fitur utamanya. Yang pertama ada berbasis cloud, yang kedua akses GPU dan TPU gratis, yang ketiga library lengkap, yang keempat kolaborasi real time, yang kelima eksekutif sel interaktif, yang keenam akses Google Drive, yang ketujuh mendukung Markdown dan visualisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.